Inilah hidup. Orang hidup pasti punya sikap atau pandangan. Hidup itu berkaitan dengan makna akan kehidupan, tentang bagaimana menjalani hidup dengan sebenarnya. Dan, karena itu menjalani hidup sebenarnya sebuah pilihan. Tiap pilihan ada konsekuensinya. Meski begitu tidak berarti kita harus memilih semaunya, karena pilihan tanpa logika senyatanya itu sudah buta. Nah, bagaimana jalannya kisah yang menarik ini? Yuk simak terus sampai tuntas, semoga bisa diambil hikmahnya. Kisah ini terjadi ketika aku masih lajang dan masih suka berpetualang. Umurku masih 24 tahun. Masih kuliah tingkat akhir. Kala itu aku disuruh Om Fahmi untuk ngantar istrinya, Tante Anissa, keluar kota. Lumayan jauh. Kalau lancar bisa ditempuh 3-4 jam. Lagian nyari jodoh jauh amat sih Om. Emang yang dekat gak ada? Omelku sama Om Fahmi, bercanda. Itu belum jauh. Yang jauh itu ibumu. Mendengar itu seketika aku sadar. Ibuku dapat ayahku yang orang luar pulau. Lebih jauh lagi. Mau gak kamu ngantar? Tanya Om Fahmi minta kepastian. Iya mau. Tapi kenapa harus sampai 2 hari itu loh Om? Ya, gak apa-apa. Hitung-hitung liburan. Libur kuliah masih lama kan? Masih Om. Om juga gak asal minta tolong saja. Ada biaya ganti ruginya, gitu kan? Ganti rugi? Aku gak paham. Kamu butuh duit gak? Ya, butuhlah Om. Aku kasih 1 juta. Buat beli bensin. Sisanya buat kamu. Yang bener Om. Ya bener lah. Siaplah kalau gitu, seruku, girang. Om Fahmi itu adik bungsu ibuku. Di bawah ibuku masih ada 2 adik. Om Priyo dan Tante Nita, baru Om Fahmi. Om Fahmi nikah sama Tante Anissa sudah hampir 6 tahun. Tapi belum punya anak. Mungkin ada yang mandul di antaranya. Alasan kenapa Om Fahmi gak bisa antar istrinya ke rumah mertuanya sangat kuat. Dia PNS di kabupaten. Gak mungkin izin kerja 2 hari. Padahal sekarang aturan izin kerja sangat ketat. Ambil cuti kalau gak sangat penting pun sangat dihindari. Tante Anissa cantik, putih, mulus, dan sumeh. Kalau dia kerja swasta, buka usaha toko snack di depan rumah. Jadi untuk masalah waktu dia bebas tak terikat. Oh ya, hampir lupa kenalan. Namaku Arga Wijaya. Jawa banget gitu kan? Karena yang kasih nama Mbah Kakungku. Bapaknya ibuku. Beliau guru sejarah di SMA. Tapi sekarang sudah pensiun. Pagi-pagi sekali, aku dan Tante Anissa berangkat. Senengnya, aku disuruh pakai mobil Om Fahmi yang HRV. Masih gres, ngirit, dan gak bakal rewel di jalan. Kamu sudah tahu alamatnya kan? Tanya Tante Anissa setelah di jalan. Tahu teh. Emang kapan kamu pernah ke sana? Ya waktu ngantar Om Fahmi pengantin dulu itu toh. Tante Anissa ngekek sembari menyambar dan memukul lenganku. Aku heran. Apanya yang lucu ya? Batinku. Kalau itu mah, Tante juga tahu. Maksudnya apa pernah melancong begitu loh? Kalau itu gak pernah. Emang di sana ada wisata apa Tan? Kayak gitu kan tanyaku. Ya, banyak. Tapi gak ada wisata pantai. Kan bukan wilayah Pantura. Ah, kalau cuma pantai di sini gak kurang kok. Malah bagus-bagus. Iya sih. Selanjutnya, seperti laju ban mobil, obrolan kami terus bergulir. Ternyata enak juga ngobrol sama Tante Anissa. Selera humornya tinggi. Bikin perjalanan jadi asyik. Gak bosenin. Karena sering guton, bikin suasana jadi santai hingga aku berani bertanya seputar privasinya. Kok Tante dan Om Fahmi belum punya anak toh?
Om kamu itu gabuk, jawabnya terdengar sewot. Gabuk itu apa Tan? Tanyaku gak paham. Gabuk itu kosakata dari dunia pertanian berupa bibit atau benih yang jelek. Kalau dari dunia anatomi tubuh itu mandul. Waduh, seruku, kaget. Jadi Om Fahmi, Tante sudah berupaya ngajaknya berobat. Tapi belum ada hasilnya. Ya sabar aja Tan, kataku. Kalau sabar tetap subur. Tapi umur Tante tambah tua. Kalau sudah masuk usia rawan Halim malah gak bisa punya anak sama sekali. Emang umur Tante berapa sih? 32. Ah, masih muda. Tapi waktu sekarang berjalan begitu cepat. Tahu-tahu 32. Tahu-tahu 40. Keburu monopus, malahan. Hahaha, aku gak bisa nahan tawa. Sesaat diam, aku kembali fokus mengemudi. Tante Anissa juga menatap lurus ke depan. Setelah keadaan lalin lengang, Tante Anissa buka obrolan lagi. Tante mau minta tolong, kamu bisa gak? Tolong apa Tan? Aku menoleh sesaat. Minta benihmu. Apa Tan? Minta benihku. Aku kaget setengah mati. Sampai aku memperlambat kecepatan. Jantungku masih berdetak kencang. Yowes gak minta, tapi beli. Minta benih mungkin bisa Tan. Tapi prosesnya yang gak mungkin bisa kulakukan. Emang kenapa gak bisa? Tanyanya sudah dengan nada sepaneng. Tante ini gimana sih? Tante ini kan istrinya Om Fahmi. Dia gak pernah tahu kok. Gak pernah tahu pas kita melakukan prosesnya. Tapi setelah Halim pasti tahu juga. Saat ini Om Fahmi masih dalam proses terapi. Kalau pada akhirnya Tante Halim, kan dikira terapinya sukses, gitu kan katanya. Aku tetap gak mau Tan. Tante gak minta, tapi Tante beli. Sekalipun dibeli mahal, pokoknya aku gak mau. Ternyata kamu lebih suka Tante sama Om Fahmi Bubra. Loh kok gitu? Sahutku, merasa heran dengan ucapannya. Kalau Tante gak bisa punya anak, ada kemungkinan Tante minta cerai. Tante harus tetap sabar dan berusaha. Semua masalah pasti ada solusinya. Solusinya ya cuma itu Gak mungkin. Pasti masih ada cara lain yang lebih baik, gitu kan kataku. Kamu bilang gitu karena gak pernah tahu bagaimana perjuangan kami selama ini. Tapi cara itu salah Tan. Makan hewan yang dilarang pun dibolehkan jika situasinya terpepetkan. Malah kayak gitu kan jawabnya. Tante gak usah bawa dalil. Itu beda dengan masalah Tante, ujarku mengingatkan. Please tolongin Tante, rengeknya seraya meraih tanganku dan memegangnya. Gak Tan, aku gak mau nolongin, kalau urusan yang satu itu, aku takut kualat, kataku tetap kekeh. Kamu jahat aku gak pernah bermimpi melakukan itu sama Tante, istri dari omku sendiri. Untuk melakukan sesuatu gak harus bermimpi dulu. Justru yang spontan itu yang memberi kesan, gitu kan? Iya, tapi kesan yang buruk. Tukasku, diam, gak ada yang bicara. Aku merasa Tante Anissa sangat aneh. Minta kok benih. Minta itu duit atau dipijit? Jangan minta pijit deng. Nanti ujungnya tetap minta benih. Dalam waktu sekitar 10 menit Tante Anissa buka omongan lagi. Tante minta hanya sekali saja koar. Sebelum menimpali aku menghela nafas panjang. Dan kataku, biar sekali tetap salah, tetap gak boleh Tan. Apa Tante terlalu jelek untuk kamu? Katanya kayak gitu sambil kembali meraih tanganku. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Jemarinya sudah ada di pangkuanku. Aku gak bilang Tante jelek. Malah Tante itu cantik. Bahkan sangat cantik. Tapi kenapa gak mau sama aku?
Karena aku masih sadar kalau tante itu istrinya omku, kayak gitu kan. Kalau begitu bagaimana caranya biar kamu gak sadar? Pertanyaan yang menurutku sangat konyol. Tapi jujur, sebenarnya aku sudah terpancing. Sebab tangan yang masih di pangkuanku itu kurasakan kian nakal. Dan singkat cerita, pertahananku gak bisa membendung lagi, alias jebol. Itu pun gegara aku diming-imingi imbalannya. Duit segini cukup buat upgrade motormu kan? Katanya. Ternyata benar adanya. Harta, tahta, dan wanita adalah menggiurkan. Gitu kan kata hatiku. Begitu perjalanan sudah hampir sampai, Tante Anissa menyuruhku mampir di suatu tempat. Tempat yang sama sekali belum pernah ku masuki. Ini benar-benar baru perdana kakiku menginjakkan di sebuah tempat yang suasananya cukup tenang, dan menjanjikan kenyamanan dan keamanan. Dan aku baru melihat kecantikan Tante Anissa yang sempurna setelah masuk dan dia melepas penutup kepalanya. Sampai aku gak berkedip lantaran saking terpesonanya. Sebenarnya tante sudah lama nunggu kesempatan seperti ini katanya setelah mendekapku. Sudah lama, gumamku, heran. Iya, berarti tante sudah lama mengincarku. Tanyaku, kok, mengincar? Tanyanya bernada keberatan. Lah, terus, pakai bahasa lain dong, yang lebih halus. Mengharapkan, ralatku kayak anak sekolah. Nah, itu yang lebih pas. Ternyata tante gokil juga, batinku. Selanjutnya, dengan masih bertahan berdiri, Tante Anissa melancarkan aksi. Sejurus aku hanya mematung. Ada perasaan bersalah melintas di kepala. Tapi setelah Tante Anissa semakin bertambah agresif, baru aku memulai aksi balik mengimbangi. Hingga akhirnya sampai pada momen di mana Tante Anissa sudah mulai pasif, gak banyak pergerakan, dan hanya menunggu. Saat itu pula semua niat dan keinginan Tante Anissa aku kabulkan. Aku yang sebelumnya keras menolak, kini aku yang justru berusaha menyenangkan hati Tante. Untungnya, aku sudah punya pengalaman, biar belum seberapa. Maafin aku ya Om, aku hanya sekedar memenuhi permintaan istrimu untuk mendonasikan benih. Kayak gitu kan kata hatiku. Dan memang sulit dipercaya, tapi itulah yang terjadi. Ternyata Tante Anissa memang pintar. Kepulangan ke ortunya sebenarnya hanya sebuah siasat. Dia pura-pura disuruh pulang sama ortunya karena acara penting. Bahkan memilih waktunya pun pada hari biasa jam kerja PNS, biar Om Fahmi gak bisa antar. Lalu dia usulin aku yang antar. Tentu Om Fahmi setuju banget. Selain aku lagi liburan, soal setir mobil gak diragukan lagi. Waduh, ternyata ada rencana besar di balik semua itu. Tante Anissa sangat menginginkan seorang anak tanpa berpisah dengan Om Fahmi. Dan kini, rencananya sudah sukses. Benih pun sudah tertanam dengan sangat mantap. Sekali ini saja kan Tan? Tanyaku setelah 2 kali makan bareng di siang itu. Kok sekali? Kan butuh disirami biar tumbuh kembangnya sempurna. Kayak gitu kan ucapnya. Waduh. Seruku lagi meski hanya di dalam hati. Terus, sampai kapan dong? Ya setidaknya 3 bulan, biar akarnya makin kuat, gitu loh. Yah, terserah tante sajalah. Tapi kalau ada apa-apa aku akan pergi jauh. Kemana? Ya jauh lah. Malu kan sama keluarga. Jangan ngarep yang jelek gitu dong. Aku yakin semua akan lancar-lancar saja asal kita bisa menjaga rahasia ini. Kayak gitu kan jawabnya. Dan bersyukurnya, sebulan kemudian dia ngabarin.
Dia sudah dapatkan hasilnya. Dan sejak itu kami sudah gak lagi berkomunikasi, karena aku harus ngurus skripsiku. Asal tahu, saat ini anak kami sudah berusia 5 tahun. Aku sangat senang, bukan karena punya anak, tapi hubungan keluarga Tante Anissa dan Om Fahmi baik-baik saja. Artinya Om Fahmi percaya jika Nadeo itu adalah anak biologisnya sendiri. Sementara aku juga sudah berkeluarga, dan juga sudah dikaruniai momongan. Aku semakin senang jika melihat kedua bocil itu bermain bersama, dengan kemiripan wajah yang hampir sama. Selesai dan terima kasih.